Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Dania Laili Febrianti Hidayah, kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Kayon, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda dari pesantrenan ke Pati, hasil karya saya sendiri. Selamat menyaksikan. Bu, badhe ndamel tugas. Iya, hati-hati, muga-muga lancar, selamat ya, Duk. Iya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak kecil, saya tinggal di Pati, dan besar juga di Pati. Bagi saya, kota Pati istimewa. Memang, kota Pati legendaris dan eksotis. Sahabat, dahulu kala, sekitar abad 13 sebelum bernama Pati, berdirilah dua kadipaten, yakni Kadipaten Carangsoko dan Kadipaten Paranggarudo, serta sebuah wilayah pendidikan yaitu Mojosemi. Carangsoko dipimpin oleh Adipati Puspo Anungjoyo, yang mana wilayah kekuasaannya meliputi utara Sungai Juwana dan sampai pantai utara Jawa Tengah bagian timur. Adipati Carangsoko mempunyai seorang putri bernama Rayung Wulan. Kemudian, wilayah pendidikan Mojosemi sekarang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil. Wilayah kekuasaan dan pimpinannya yakni Sukmoyono yang memiliki keris sakti Kuluk Kanigoro dan keris rambut pinutung yang sekarang menjadi lambang Kabupaten Pati. Semuanya dapat dicari jejaknya dari situs Mojosemi. Sahabat, Kadipaten Carangsoko dan Paranggarudo pernah terlibat pertempuran karena kandasnya Cinta Menakjusari, putra mahkota Paranggarudo, yang ditolak Rayung Wulan, putri Adipati Carangsoko. Akhir dari pertempuran itu dimenangkan oleh Carangsoko yang dipimpin oleh Raden Kembangjoyo. Atas jasanya, dipersatukanlah Raden Kembangjoyo dengan putri Rayung Wulan. Untuk mengatur pemerintahan yang semakin luas, Raden Kembangjoyo memindahkan pusat pemerintahannya dari Carangsoko ke Desa Kemiri, tempat saya berada saat ini. Nah sahabat, situs Kemiri inilah peninggalan dari Kadipaten Pati Pesantenan. Kadipaten ini merupakan cikal bakal Kabupaten Pati. Adapun beberapa peninggalan yang terdapat di situs ini adalah ringin kurung yang terdapat di depan Pendopo Lama Kabupaten Pati, kemudian Pendopo Lama Kabupaten Pati, dan Genuk Kemiri yang terdapat di dalam bangunan cungkup di belakang Pendopo Lama. Ikuti perjalananku ya sahabat.
Tahukah sahabat, konon cerita genuk ini adalah genuk milik sesepuh dari Kemiri, yang pada saat Kebang Joyo membuka alas Kemiri, beliau merasa kehausan dan diberi minuman semacam dawet yang berasal dari santan atau santan kelapa. Nah, inilah cikal bakal nama pesantenan. Kadipaten Pati Pesantenan berdiri tahun 1294 Masehi. Konon katanya nih sahabat, air dari genuk kemiri dipercaya ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan, dipercaya pula sebagai pertanda atau lambang perolehan rezeki seseorang. Jika orang menyaksikan air genuk itu penuh, maka banyaklah rezekinya di masa mendatang. Sebaliknya, orang yang membuka genuk dan melihat airnya sedikit akan mengalami nasib yang kurang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak gimana? Ya. Bagaimana asal usul genuk kemiri ini, Pak? Genuk ini yang ditemukan bersamaan dengan menebangi hutan padi. Tapi genuk ini dirawat kedua orang suami istri yang bernama Yai Cekong dengan Yai Cekong. Genuk ini digunakan untuk tempat dawet. Jadi setiap hari Yai Cekong dengan Yai Cekong tadi membuat dawet, yang dawet itu disajikan kepada semua orang yang ada di sini. Mitos di sini yang semua saya dengar, kalau ada orang jalan di sini seperti besok hari Kamis, besok kan hari Kamis, itu kalau ada orang datang dari desa mana saja, dia setelah ritual, setelah melakukan ritual di sini, dia setelah keluar nanti bilang, airnya tapi kok banyak, maksudnya banyak itu mau penuh, apa sampai penuh, apa bagaimana, dia nggak sampai hampir penuh, kadang itu seperti air mendidih gini, air mendidih juga terus mengalir, dia keluar banyak sekali. Nah, itu membuktikan dari dulu kalau ada yang melihat air di sini itu banyak atau seperti mau mendidih itu, yang bisa dikatakan orang yang berjualan di sini tadi rezekinya banyak, atau di mana-mana dia bekerja tetap hasilnya melebihi dari hari-hari yang. Demikian perjalanan kita di Kemiri. Lanjut ya sahabat, kita menuju makam Tombronegoro. Ikuti terus ya. Sahabat, Raden Tombronegoro merupakan putra tunggal Adipati Joyokusumo. Beliau disebut juga Kiai Ageng Pati. Untuk memajukan pemerintahannya, Adipati Tombronegoro memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Pesantenan yang semula berada di Desa Kemiri menuju ke arah barat, yaitu Desa Kaborongan. Kadipaten Pesantenan berganti nama menjadi Kadipaten Pati, dan Adipati Tombronegoro menjadi Bupati Pati pertama Kabupaten Pati. Lanjut ya sahabat, kita menuju pusat kota Pati. Nah, inilah keberadaan pusat kota Pati. Kantor Bupati Pati berada di Jalan Tombronegoro 1, Kaborongan, Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
yang mana di depan kantor Bupati Pati terdapat alun-alun Kota Pati. Disinilah sahabat bisa melihat keistimewaan Kota Pati sambil duduk bersantai dan tertawa bersama sahabat lainnya. Berdasarkan catatan sejarah memperoleh gambaran bahwa tanggal 7 Agustus 1323 Masehi merupakan peresmian pusat Kadipaten Pesantrenan yang baru di Desa Kaborongan. Oleh karena itu, tanggal tersebut sebagai hari jadi Kabupaten Pati. Dengan surya sengkala, Kridane Panembah Gebiaring Bumi, yang bermakna bekerja keras meningkatkan kesejahteraan daerah dengan semboyan Pati Bumi Minatani. Demikian cerita saya tentang Kota Pati. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.